Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Gusti Hamdani dengan NIM 011.19.006. Saya mahasiswa dari Institut Teknologi Sains Bandung dari program studi Teknologi Pengolahan Sawit. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang rangkaian katup pneumatik. Sebelum saya menjelaskan lebih dalam lagi, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu. Di sini saya untuk dalam menjelaskan rangkaian pneumatik nanti saya menggunakan aplikasi yang bernama Vesto Fluid Sim. Nah, di mana aplikasi ini berguna untuk kita membuat sebuah rangkaian pneumatik tergantung dari keinginan kita masing-masing seperti itu. Kebetulan saya di sini sudah ada beberapa rangkaian yang telah ditetapkan, maka saya akan menjelaskannya yang telah saya buat. Daripada menunggu lama, langsung saja kita ke aplikasinya. Oke, baiklah. Ini adalah tampilan dari rangkaian saya yang telah saya buat. Ini gambar pertama sebelum kita mengaktifkan saluran-saluran fluidanya. Saya akan membahas secara alat-alat yang ataupun yang saya gunakan di sini. Jadi di sini saya menggunakan aktuator yang double acting. Terus di sini saya menggunakan valve, yaitu valve-nya itu 5/2 ya. 5/2 di sini ada Y1 Y2 itu label dari solenoidnya ini. Terus saya menggunakan supply yang dari kompresor. Nah, ini adalah gambar yang pertama. Terus di sini gambar yang kedua, sama halnya seperti gambar yang pertama, cuman yang sedikit membedakannya itu pada label yang ada di solenoidnya ini. Terus di jaraknya juga, di bagian jarak di sini saya menggunakan jarak 100 mm atau 10 cm. Kalau di gambar satu itu ada A1 dan A2. Kalau di gambar kedua ada B1 dan B2. Nah, seperti itu. Selanjutnya di bawah ini ada juga rangkaian elektroniknya, dimana di sini ada 24 volt dan 0 volt, dan ada juga push buttonnya. Baiklah, kita langsung saja ke bagian ininya ya, bagian aplikasinya. Langsung kita mulai. Baik, kita play dulu, kita start. Dia dikatakan di sini adalah tempat penyimpanan filenya, open connection, kita oke kan. Setelah program file ini, there have been warning start simulation anyway. Yes, oke. Ya teman-teman, kita bisa lihat di sini bahwasannya ini adalah fluida yang masuk. Ini sebelum push buttonnya kita tekan, nanti kita tekan dulu. Jadi ini fluida ini masuknya dari aliran kompresor ke 1 terus 2, dia langsung di bagian sini gitu. Jadi di sini belum ada kita masih melihat sekedar jalan lurusnya lah gitu ya, belum cara kerjanya yang sebenarnya. Nah, ini di sini ada intinya dari yang ini, dari gambar yang telah saya buat. Jadi di sini ada namanya PB. PB itu yaitu push buttonnya tadi ya. Jadi ketika kita tekan PB-nya ya, kita tekan nih PB-nya. Nah, otomatis di sini juga berubah. Maaf ya, di sini agak sedikit lelet ini gambarnya. Nah, oke. Jadi sistem kerjanya itu mulai dari saat dia ketika kita tekan PB-nya, terus alirannya 1 2 3 4 5 6 7 8. Itu jika kita tekan sekali. Jadi kalau kita tahan, mungkin dia akan secara berulang-ulang atau secara otomatis seperti itu. Mungkin saya akan menjelaskan alirannya kemana saja gitu. Jadi di sini alirannya itu
jika kita tekan tadi nih yang PB1 nya tadi, maka titik yang ini, titik dari piston yang di A1 akan ke A2 seperti itu loh. Nah, kenapa? Karena di saat kita tekan push buttonnya A1 itu akan ke apa? Akan Nah, jadi pas kita tekan PB-nya tadi ini, A1-nya itu akan dalam keadaan terbuka, teman-teman. Seperti itu. Jadi Y1-nya akan otomatis tertekan gitu. Sehingga fluida kerja yang masuk dari yang masuk ke silinder, sehingga jadi kan dia masuk tuh teman-teman. Masuk nih, ini bergeser, bergeser kayak tadi kan. Nah, jadi dia langsung silinder yang ini akan bergerak ke A2 gitu. Terus silinder yang kedua memiliki titik B1 ke B2 teman-teman. Nah, jadi saat silinder 1 itu yang tadi ini mencapai dia di A2, maka Y3 Y3 yang di gambar kedua ini teman-teman tertekan otomatis gitu. Jadi dia akan bergerak ke B2 gitu. Jadi ini akan maju ke depan, nah ini tertekan dan ini otomatis maju ke depan seperti itu. Jadi B2 nya itu terbuka jadinya teman-teman. Nah, dan silindernya akan kembali ke B1 dan yang A2 tadi akan kembali ke A1 juga. Karena apa? Karena di sini sistemnya tidak otomatis teman-teman, karena dia sekali tekan yang saya katakan tadi itu 1 2 3 4 5 6 7 8 stop, karena kita hanya sekali tekan gitu. Mungkin kita bisa menggunakan yang otomatis, tapi kali ini saya tidak menggunakan yang otomatis. Ini adalah sistem kerja dari pneumatik gambar saya yang pertama. Baik, selanjutnya ini ada gambar yang kedua ya teman-teman. Nah, di sini ada gambar yang kedua. Nah, ini adalah gambar yang kedua teman-teman. Jadi saya akan sedikit menjelaskannya. Di sini saya menggunakan yang aktuator yang single acting. Nah, untuk valve-nya sama seperti gambar saya yang tadi yang di awal. Nah, di gambar yang di awal saya menggunakan valve yang 5/2. Nah, mungkin teman-teman agak bingung ini bagian apa sih? Nah, kita klik kedua, kita buka. Nah, ini. Jadi ini yang sebelah sini adalah spring return, dan yang sebelah sini yang gambarnya yang ini, yang ada garis ini namanya pneumatically atau electrically. Nah, dan yang sebelahnya ada manually. Nah, seperti itu, seperti yang saya lihat tadi. Terus kita kasih pilotnya. Oke deh. Nah, jadi seperti ini. Nah, itu teman-teman. Jadi di sini kita kasih label juga. Jangan lupa kita kasih label Y1. Terus untuk supainya sendiri kita masih menggunakan kompresor ya. Cuman di sini saya menggunakan kompresor yang bentuknya segitiga. Terus di sini juga sama seperti yang tadi, tetapi di sini rangkanya mungkin agak lebih kecil atau lebih sedikit. 1 2 3. Terus ada S1 dan S2. Yang ibaratnya kalau yang tadi PB, kalau sekarang kita menggunakan S gitu, biar untuk membedakannya juga. Terus di sini ada 24 volt dan 0 volt gitu teman-teman, dan di sini ada relay. Dan ini K1 ini label ya teman-teman, K1 Y1 ini K1 ini adalah label yang dari komponen-komponen yang saya buat ini gitu. Oke, lanjut saja, kita masuk ke tahap pembahasan aliran fluidanya yang masuk ya. Nah, sekarang kita start nih, sama seperti tadi, open connection. Oke, there have been warning start simulation anyway. Yes. Oke, sekarang kita udah nampak ini fluidanya masuk dari 1 ke 2 sama ya seperti tadi ya. Nah, ini kan yang masih
belum cara kerjanya. Jadi kita masuk ke bagian sini. Nah, jadi ini mungkin nggak terlalu lambat. Jadi di gambar 2 ini dia itu menggunakan gerbang logika yang namanya OR, teman-teman. Nah, jadi kalau teman-teman sudah belajar tentang OR, AND, NOT atau NOR, mungkin teman-teman sudah paham gitu. Nggak perlu saya jelaskan lagi. Jadi di sini saya di gambar kedua ini menggunakan gerbang logika OR. Nah, jadi saat tombol S1 ditekan, nah ini kita tekan sampai kita tahan, maka aduh maaf teman-teman, mana ini, nah waktu kita tekan maka silinder akan bergerak maju dan kembali lagi. Nah, ini saya tekan, ini dia nggak akan kembali, tapi kalau saya lepas dia akan kembali mundur, teman-teman. Nah, coba kita klik sekali. Ini saya agak lelet, makanya saya buat seperti tadi. Nah, kalau yang untuk NDS2 nya sama, teman-teman. Jadi untuk NDS2 nya kita tekan. Nah, jadi silindernya akan bergerak maju dan kembali lagi. Itu kalau kita tekan sekali gitu. Cuman di sini saya menahan agar kita mudah untuk memahaminya, seperti itu, teman-teman. Baiklah, kita lepas ini. Oke. Nah, seperti itulah kerja dari rangkaian katup sistem pneumatik ini. Oke, teman-teman, gitu saja penjelasan dari saya. Jika ada yang ingin bertanya mengenai video saya kali ini, silahkan bertanya. Saya mohon maaf apabila dengan kondisi pencahayaan atau apa yang kurang, saya mohon maaf. Baiklah, sampai jumpa lagi di lain waktu. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.